Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ini kita belajar mengartikan dan menafsirkan, memaknai maksud daripada surat yang pertama atau yang pertama. Ini kenapa kita sering ulang-ulang? Ini penting dari dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama kata-kata iqra. Iqra itu adalah fi'ilnya fi'il amar, perintah. Jadi manusia itu diperintahkan, disuruh membaca, memahami, menganalisa, kemudian mengaplikasikan. Ya, membaca, melihat, memperhatikan, menganalisa, terus kemudian setelah itu diaplikasikan dalam sikap hidup dan pola hidup. Apa yang dimaksud daripada baca itu? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bi ismi rabbik itu artinya dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, karena Allahul ladzi khalaq, Allah yang telah menciptakan. Nah, di sini ada kata-kata alladzi khalaq. Khalaq itu, khalaqa itu telah menciptakan, telah diciptakan. Apa yang diciptakan di sini adalah segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini telah diciptakan oleh siapa? Oleh Rabbun. Siapa Rabb itu? Siapa Rabbuka itu? Allahu Rabbi, adalah Allah. Makanya ada yang mengartikan tafsir kata-kata Bismillahirrahmanirrahim ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian al-khalaq, alladzi khalaq, bukan al-khalaq, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi bahwa Allah itu telah menciptakan. Yang diciptakan itu apa? Segala alam dan segala isinya, dengan segala tata aturan yang ada di dunia fana ini dan yang akan kita jalani. Itu khalaq, ya, yang diciptakan Allah. Nah, manusia, kita ini manusia itu adalah makhluk diciptakan setelah penciptaan yang lain. Ya, makhluk yang diciptakan dari makhluk yang lain, dari zat yang lain. Artinya manusia itu diciptakan dari zat atau dari ciptaan Allah yang lain selain dari manusia. Jadi bahan bakunya itu dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Maka dikatakan al-khalaq di sini, alladzi khalaq dalam umum adalah semua ciptaan Allah, air, tanah, tumbuhan, binatang, ya, udara dan lain sebagainya, itu adalah ciptaan Allah. Ini manusia akan diciptakan dari situ. Prosesnya itu diciptakan dari itu. Nah, salah satunya Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah. Itu dari tanah. Diartikan tanah ini adalah saripati tanah. Itu saripati tanah. Maka dalam ayat yang kedua dikatakan khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari
al-alaq, dari alaq, ya, min alaqin, gumpalan. Tapi di sini juga ada mengartikan alaq itu at-turbu, ya, at-turbatu atau turab, debu. Tapi juga bisa diartikan sulalah mintin, saripati tanah. Ada juga yang mengatakan sofatul ma'i, atau air yang memancar. Itu manusia itu ciptakan di situ. Nah, kemudian khalaqal insana min 'alaq, yaitu manusia yang wujud manusia itu yang sudah menjadi manusia. Kita berarti ini bukan manusia yang belum ada. Kita nih, kita ini diciptakan daripada saripati tanah. Saya, kamu, semua manusia itu diciptakan daripada al-alaq, atau dari saripati tanah, atau dari at-turbu, atau dari min sofatil ma, itu, atau min sulalatin min tin, ya, manusia diciptakan dari situ. Nah, kalau manusia itu diciptakan daripada saripati tanah, itu apa maksudnya? Adanya di mana saripati tanah itu? Apakah di air? Apakah dalam bentuk tanah nyata kemudian diperas kemudian dimakan tanahnya? Apakah di situ? Bukan. Saripati tanah itu makanya dikatakan sufatul ma itu atau aturbu itu adanya saripati itu di makanan. Adanya di makanan. Adanya di minuman. Itu. Adanya di situ. Adanya di buah-buahan. Adanya di ikan. Adanya di daging. Sebagian sekian itu dari daging, dari makanan, dari beras, dari sayuran, dari ikan, dari minyak, dari air, semuanya itu nanti diproses dengan proses kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadilah satu zat, satu satu bentuk, ya, satu jenis bentuk, jadi satu makhluk yang nanti akan mancar, akan dikeluarkan dan akan diterima sehingga kemudian menjadi satu. Itu ya, dari makanan dan minuman itu masuk ke manusia, dimakan oleh manusia, diminum oleh manusia. Nah, kemudian diproses sekian persen jadi sel darah, sekian persen jadi sel telur, sekian persen jadi tulang, sekian persen jadi seluruh tubuh kita ini. Nah, dari proses-proses itu ada yang menjadi ovum atau sperma. Nah, jadi maka bahan baku manusia itu harus suci dan bersih, harus baik itu. Kenapa? Kalau tidak baik nanti akan jadi manusia yang kurang sempurna. Baik, kurang sempurna akal pikirannya, otaknya, hatinya, perasaannya, organ tubuhnya, itu dampak dari makanan dimakan dan proses cara makannya, proses pendapatannya. Itu sumbernya dari mana? Halal, haram, ya kan? Bersih, kotor, itu najis, itu ya. Ini jadi harus betul-betul dari saripati makanan yang betul-betul halalan thayyibah, ya kan? Halalan thayyibah. Itu. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang punya ketakwaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tata aturannya, dia akan makan makanan yang halalan thayyibah, rezeki yang halal, sehingga anak keturunannya baik-baik. Itu. Baik-baik. Orang yang paham dengan vitamin, protein, gizi dan sebagainya, itu akan makan berhati-hati mereka. Kalau paham mereka. Nah, sehingga terjadi pembuahan, terjadi proses pembentukan sel-sel protoplasma, sel telur, sel ovum, sperma dan sebagainya, itu proses dari bahan baku yang baik, yang mengandung gizi dan protein dan sebagainya, sehingga terjadilah pembuahan yang baik.
lahirnya orang yang baik, yang pintar, pandai dan sebagainya, cerdas dan sebagainya. Itu orang yang ganteng, kasar dan sebagainya. Kan dari situ. Jadi termasuk dia ketenangan jiwa, situasi. Insulalatin yantain. Nah, kemudian kita ini orang Cilegon, kita ini orang Indonesia. Ya kan? Tanah kita subur, air kita banyak kandungannya. Seharusnya itu potensi itu bisa dimanfaatkan oleh kita, bisa dinikmati oleh kita. Kita menanam menanam padi, menanam kacang, sayuran dan sebagainya kita tanam. Kemudian itu kita makan, ya kan? Airnya dari laut, dari sungai, dari danau menghasilkan ikan. Kemudian ikannya kita ambil, kita makan. Nasinya, berasnya, atau karbohidratnya, ikan, buah-buahan dan sebagainya, kita ambil dari tanah air kita, kemudian kita makan, maka akan timbul nasionalisme yang tinggi. Itu. Nah, nasionalisme yang tinggi seperti siapa? Para pahlawan, Jenderal Sudirman, Soekarno, Soeharto, terutama orang tua kita, bapak kita, ibu kita, saudara orang tua kita dulu itu, sehingga melawan Belanda itu karena merasa wilayah bumi yang dia pijak, bumi yang dia tempati itu terganggu, timbul rasa nasionalismenya. Berbeda kalau umpamanya kita itu naik kendaraan atau tinggal di suatu negara, ketika negara itu terjadi konflik, bahwanya orang Indonesia tinggal di Malaysia ini konflik, dia pasti pulang gitu, dia pulang, disuruh pulang atau dipulangkan atau pulang sendiri, itu pasti, karena merasa bukan tempat dia, organ, badan, tubuh dan sebagainya itu tidak diciptakan dari tanah Malaysia. Tapi kalau orang Indonesia, dia tinggal di Indonesia, ada permasalahan yang begitu penting, permasalahan terkait dengan masalah penjajahan, pasti akan melawan itu. Nah, orang Malaysia sebaliknya, ketika negaranya terancam, pasti dia akan membela mati-matian karena dia diciptakan dari tanah Malaysia. Maka pemerintah dalam hal ini hendaknya ya kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan, kedaulatan wilayah itu dijaga betul. Kedaulatan sumber pangan, ya, kedaulatan wilayah, kedaulatan sumber pangan, kedaulatan ekonomi yang didapat dari bumi, dari air itu dipertahankan. Untuk apa? Tetap menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Nah, Cilegon hanya tinggal laut, hanya tinggal laut saja. Maka dalam membentuk undang-undang tentang masalah pemanfaatan atau pemanfaatan wilayah pesisir pantai, ya kan? Itu berdasarkan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 3 dan pasal 4. Dibuatnya Undang-Undang nomor 27 kalau nggak salah itu. Itu didasari dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 dan ayat 4. Apa ayat 3 dan ayat 4 itu? Nah, ayat 3 dan ayat 4 itu begini bunyinya. Bunyinya ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diolah oleh negara, dikuasai oleh negara, dikelola untuk kemakmuran rakyat. Artinya laut itu dijaga oleh negara, dipelihara oleh negara, diawasi oleh negara, dan hasilnya atau kandungannya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu dilindungi oleh negara. Pada ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi, dan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Tuh, berdasarkan negara nasionalisme. Itu ya, tentang masalah perekonomian itu, perekonomian nasional itu. Jadi, laut itu tidak terlepas daripada perekonomian nasional untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan rakyat.
itu sumber dasar undang-undang terkait dengan pemeliharaan bibir pantai dan pulau terkecil, yaitu Undang-Undang nomor 27 ya, nomor 27 tahun 2007. Itu dasarnya. Nah, Quran mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Tuh. Jelas kemudian pada ayat selanjutnya Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dicantumkan dalam asas dasar-dasar kehidupan di dalam Al-Quran itu, atau perundang-undangannya atau dicantum dalam Al-Quran. Kalau dalam negara dicantumkan dalam undang-undang dasar, dalam dasar negara dan undang-undang turunannya. Itu khalaqal Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nanti Allah akan memberikan pembinaan, memberikan peringatan, beritahukan, ya, memberikan apa yang belum diberikan. Dalam tuntutan perundang-undangan tadinya itu dasar negara, kemudian undang-undang dasar, kemudian undang-undang turunannya, kemudian ada Kepres, ada Permen, ada Pergub, ada Perwal atau Perda dan sebagainya. Itu sebagaimana Allah itu mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Allah Maha Mulia, Maha Agung, adalah Dia Allah yang mengajarkan cara-cara menulis, arti catatan dicatat, itu diatur di situ. Alamal insana malam ya'lam, dan Allah akan mengajarkan para manusia apa yang belum diketahui. Rakyat akan mengetahui setelah diajarkan oleh negara. Rakyat akan paham setelah diajarkan oleh pemerintah, oleh badan publik. Badan publik itu pemerintah, dewan, ya kan, badan publik namanya, LSM badan publik namanya. Itu mengajarkan, ya, memberitahukan supaya paham. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.